Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, Gap Indonesia Market lanjut lagi koreksi sebesar 1,28%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin kurang lebih drop sebesar 0,91% dengan di harga 23 ribuan. Lalu untuk Ethereum dia drop nyaris 3% ya dengan angka yang sekarang sayangnya di bawah dari 1.700-an. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,69%. Jujurnya lumayan normal karena kemarin naik terus. Lalu untuk XRP, dia juga terkoreksi sebesar 0,81%. Cardano terkoreksi sebesar 0,84%. Dan Solana terkoreksi sebesar 1,48%. Ya, selanjutnya kita bisa lihat cenderung semua terkoreksi. Nah, tetapi untuk Bitcoin yang kita bisa lihat cukup uniknya adalah tapi kemarin ya, buat di daily candle kemarin kita bisa dengan sangat jelas dia masih ketahan oleh MA20 ya, dan cukup rapi sebenarnya. Jadi kemarin kita bisa lihat lowest point-nya itu di 22.899, sementara MA20 itu di 22.900 kemarin. Jadi sedikit retest tetapi terpantul. Nah, sekarang kita bisa lihat dia kembali lagi open di atas dari MA20. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bitcoin akan berhasil lagi retest 23.400 atau tidak. Karena kalau kita lihat 23.400 ini sudah berkali-kali mereject Bitcoin ya, sudah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah Bitcoin bisa mulai menemukan momentum volume yang cukup untuk mulai tembus di daerah 23.400-an ya, dan tentunya itu adalah PR untuk short term-nya, yaitu mantul di 20 dan menembus 23.400. Selama dia masih belum bisa nembus, reject terus, probabilitas dia untuk breakdown semakin besar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short term dari Bitcoin, ya. Nah, selain dari itu ada yang nanya ke gua, "Bang, kenapa data unemployment rate Amerika Serikat kan bagus nih, ya, hasilnya hijau, lebih rendah daripada forecast. Kenapa hasil ke marketnya buruk?" Nah, jadi gini, ya. Penyebabnya adalah unemployment rate ini ya, atau data pengangguran lah kasarnya ya, di Amerika Serikat saat dia rendah, berarti the Fed itu bisa meningkatkan interest rate ya, karena yang menjadi balance yang harus dia keep ya, atau lebih tepatnya the Fed harus keep adalah unemployment dengan inflation ya. Kita tahu sekarang inflasi sedang sangat tinggi. Nah, otomatis cara yang paling terbukti dari dulu ya untuk menurunkan inflasi adalah dengan meningkatkan interest rate. Nah, itu bisa ditingkatkan sampai titik apa? Nah, itu bisa ditingkatkan apabila data penganggurannya bagus. Nah, dengan data penganggurannya bagus, maka ini memberikan sinyal bahwa the Fed masih bisa dan kemungkinan besar akan terus meningkatkan interest rate. Nah, ini jadi dianggap satu hal yang buruk oleh markets. Walaupun di waktu bersamaan, kita sudah masuk ke dalam resesi secara definisi. Ya. Kita tahu di Amerika Serikat, mau dari Presiden Biden, mau dari The Fed, mau dari Menteri Keuangan, semua menolak bahwa mereka sedang dalam resesi. Padahal kita tahu definisi resesi adalah 2 kuartal GDP berturut-turut minus. Ya. Dan kita bisa lihat Amerika Serikat sudah 2 kuartal minus. Ya. Nah, jadi ini balik lagi, satu masa yang cukup aneh. Karena gini, biasanya saat terjadi resesi, yang terjadi adalah unemployment rate juga meningkat. Ya, dia meningkat tinggi sehingga the Fed harus pivot. Nah, tetapi di resesi kali ini aneh, ya. Kita bahkan melihat bahwa data pengangguran Amerika Serikat ini malah turun dengan sangat drastis dan cenderung malah ya sangat rendah gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi maka dari itu ini sekali lagi resesi yang cukup aneh, ya. Nah, kalau lu mau tanya gimana bang, gue pokoknya cuma pengen tahu supaya
kapan nih Bitcoin bisa mulai naik, atau kalau lu mungkin pemain saham ya, gimana nih indeks-indeks Amerika Serikat mulai naik. Ya mau tidak mau kita harus tunggu secara fundamentalnya adalah the Fed yang mulai geser dari mereka yang hawkish menjadi dovish. Nah, itu tentunya bisa dilakukan apabila inflasi sudah mulai stabil ya, atau mulai turun lah, jangan stabil ya. Kalau dia mulai turun, nah the Fed mulai mungkin bisa mengecilkan peningkatan atau bahkan tidak meningkatkan lagi interest rate ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk makronya ya, lagi-lagi Bitcoin yang harus dia pertahankan adalah MA200 weekly ya. Nah, untuk MA200 weekly kita tahu sekarang itu masih di daerah 22.800-an. Ya, jadi masih aman sekarang. Dan dalam 20 jam lagi akan closing. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah pada hari ini ya, sampai besok jam 7 lebih tepatnya, jangan sampai Bitcoin close weekly di bawah dari 22.800-an ya. Karena sekali lagi, kalau udah bisa mulai menjadikan MA200 weekly ini sebagai support, ini akan menjadi pertanda yang bagus secara teknik analisis ya. Dan untuk indeks dolar kita bisa cek ya. Indeks dolar dia kemarin terjadi lagi sedikit peningkatan sepertinya ya. Yes, terjadi lagi peningkatan, dan ya kita tahu tentunya itu nggak terlalu bagus ya. Dia sempat retest MA20, masih ke reject ya, masih belum berhasil tembus, tetapi ada sedikit volume ya. Nah, jadi kita harus lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan indeks dolar bisa tembus MA20 atau tidak. Kalau dia bisa tembus, this is not good. Not good untuk risk on asset seperti cryptocurrency in general ya, plus juga saham-saham Amerika Serikat seperti Nasdaq, ya lebih tepatnya indeks lah, indeks-indeks saham di Amerika Serikat seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan kawan-kawannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya kita bisa lihat juga rata-rata semua mereka cenderung sedikit terkoreksi ya. Nah, jadi overall seperti itu untuk marketsnya. Untuk buy limit kita nanti akan bahas di belakang. Tapi sebelum kita masuk ke sana, buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ya, dan bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber untuk lebih mengerti charting. Oke, dan buy limit untuk Bitcoin ya masih sama, yang pertama di MA20 walaupun ada sedikit pergeseran ya, tapi nggak terlalu signifikan. Jadi buat kalian yang masih belum punya ya di MA20 bisa pertimbangkan untuk buy limit di 22.930 ya, dari kemarin 22.900, jadi ada peningkatan $30. Nah, selanjutnya bisa kalian pertimbangkan di buy limit kedua di daerah 21.500, di mana sekarang MA50 juga basically di tempat yang sama ya. Jadi ini confluence dua support, which is good ya. Jadi itu buy limit kedua. Nah, buy limit ketiga untuk Bitcoin kita tahu harus pindah dulu ke indeks Bitcoin ya, di daerah 19.300-an ya, di mana 19.300 ini adalah support yang seringkali gue bilang sebagai support MVP di bear market kita di 2022 ini ya, dimana ini adalah struktur weekly close di 2017 ya, weekly close all time high di 2017. Nah, jadi sebelumnya resisten, di sini juga sempat menjadi resisten di akhir tahun 2020. Nah, sekarang berubah menjadi satu support. Di weekly sudah 4 kali menahan harga Bitcoin dari jebol ke bawah. Dan untuk secara daily-nya lo bisa lihat lebih sering lagi dia menahan harga Bitcoin ya. Nah, jadi maka dari itu ini menjadi buy limit ketiga kita untuk Bitcoin ya. Nah, jadi lagi-lagi penekanan gua satu ya, jangan kita all in ya untuk markets yang ya semakin dia volatile, lebih baik lagi jangan kita all in, karena peluang kita untuk kesannya beli di pucuk itu cukup besar ya. Nah, maka dari itu lebih baik kalian kesannya ya daripada lu pakai uang panas gitu sekali masuk 20 juta, mendingan kesannya lebih baik per minggu ya, per minggu atau per bulan sejuta tapi uang dingin ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi selalu siapkan peluru untuk akumulasi ya. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Bang, sebenarnya kalau mau aman tuh berapa persen sih portofolio kripto kita? Nah, setiap orang berbeda-beda ya. Buat lo yang mungkin masih masih muda ya, mungkin masih teenager, masih belasan tahun, nah lo mungkin bisa lebih besar, lebih agresif bisa. Mungkin setiap uang jajan lu ya, lu bisa 40% atau 30% lu sisihkan untuk beli cryptocurrency.
Nah, tapi mungkin buat lu yang sudah lebih sudah punya anak, sudah punya istri, punya banyak tanggungan, yang mungkin bisa dikecilkan. Mungkin dari hasil gaji lu per bulan, lu bisa sisihkan 10%, 20% untuk nabung di kripto. Nah, sisanya ya lu untuk keperluan masing-masing atau lu juga bisa diversifikasi di aset kelas lain seperti saham, lalu bisa juga beli reksadana dan lain-lain. Ya, jadi lagi-lagi gue tidak menyarankan untuk semua duit yang lu punya all in di kripto. Ya, karena lagi-lagi kripto ini untuk jangka panjang. Ya, berpikirnya jangan pendek. Kalau pendek, ujung-ujungnya lebih seringnya cut loss atau kena liquid. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa kemarin, ya, atau lebih tepatnya kemarin lusa, dia itu daily close-nya membuat suatu higher high, walaupun tipis, ya. Nah, tetapi kita bisa lihat hari ini mulai terkoreksi lagi. Nah, jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk nge-short Ethereum, bisa pertimbangkan apabila terjadi lagi rejection di daerah 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti ini dari tes. Nah, kalau ada rejection lagi lu mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short. Nah, TP-nya di mana? TP-nya di MA20. Dibilang besar banget juga enggak, tapi masih lumayan lah. Ya, dibilang ekstrim bagus juga enggak kalau secara risk reward ya. Walaupun masih not bad, bisa sekitar nyari 10%-an. Ya, jadi itu untuk yang nge-short di Ethereum. Nah, buat yang ingin ngelong atau ingin akumulasi secara spot, Ethereum bisa pertimbangkan di MA20 juga, di $1.613. Atau kalau dibulatkan, lebih gampangnya ke 1.614 sebenarnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, quite simple untuk Ethereum. Lagi-lagi secara struktur oke, ya. Dia masih cenderung membuat higher high dan higher low, ya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa tembus 1780 atau tidak. Kalau bisa, tentunya ini bisa menjadi satu pertanda yang sangat baik untuk Ethereum. Ya, salah satu contohnya yang dia berhasil reclaim summer low dan naik adalah BNB. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano, dan untuk Cardano kita bisa lihat kemarin terjadi pelemahan dan dia tentunya dengan sangat jelas ya membuat suatu lower high ya. Nah, tetapi masih oke karena MA20-nya nggak jebol ya, walaupun volume turun dan didominasi oleh sellers kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang yang kita harus lihat adalah MA20. Apakah MA20 akan kuat menahan atau tidak? Nah, di waktu bersamaan buat kalian yang pengen ngelong atau pengen akumulasi spot juga bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di 0,5049 ya, atau lebih gampangnya kalau mau dibuletin ya di 0,51 sen. Ya, jadi kurang lebih itu untuk yang tertarik untuk ngelong atau akumulasi spot Cardano. Nah, andaikan MA20 masih terus bisa bertahan, yang mempertahankan harga Cardano, ini akan menjadi ya satu struktur yang not bad. Dibilang bagus banget nggak? Karena dia ya membuat satu lower high, tetapi kalau dia masih bertahan di atas 20 berarti dia masih cenderung terus membuat higher low, dan higher low. Which is itu menunjukkan bahwa masih ada momentum cenderung ke atas, walaupun di atasnya ada resisten yang cukup menyebalkan gitu ya. Nah, lagi-lagi PR untuk jangka lebih panjangnya adalah Cardano harus menembus daerah 53 sen ya. Jadi kita bisa lihat Cardano sejak dia jebol atau lebih tepatnya turun di tanggal inilah ya sekitar pertengahan Juni 2022, dia terpantul-pantul terus antara 44 sen atau di atasnya sebagai resisten di 53 sen. Pantul atas, pantul bawah, pantul atas, pantul bawah dan terus seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau terjadi breakout di sini dan mungkin bukan cuma breakout ya, yang lebih penting adalah dia breakout ke sini ya. Dia breakout ke atas dan jadikan ini sebagai support. Ya, mengkonfirmasi ini menjadi support, itu akan menjadi satu pertanda yang sangat baik untuk Cardano. Karena akhirnya bisa memecahkan struktur. Tapi kalau masih reject lagi dan reject lagi, ya mau tidak mau kita kemungkinan besar secara secara taktik mungkin masih bermain di price range antara 53 sen dengan 44 sen. Terus aja seperti itu. Ya, long short, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Lagi-lagi kalau kalian yang pertimbangkan untuk ngelong, ya otomatis itu lebih ke short term, yaitu targetnya di 53 sen. Ya, jadi kalau dapat posisi long di MA20, TP-nya di 53 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita update XRP. Ya, jadi XRP kita sudah cukup lama belum bahas ya. Dan sebenarnya salah satu yang mungkin alasan kenapa gue belum bahas secara cukup lama, karena kita bisa lihat dia momentumnya cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa aset
altcoins yang lain ya. Setelah dia jebol dari summer low, di sini kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, jebol di sini langsung kehilangan momentum dan cenderung sideways, lalu jebol lagi, dan sekarang basically membuat price range baru. Yang menyebalkannya adalah struktur sideways sebelumnya di sini yang daerah supply ya, malah sekarang menjadi resisten ya. Jadi lagi-lagi secara makronya strukturnya XRP nggak terlalu bagus. Walaupun dengan catatan ya, dia sudah mulai berhasil reclaim MA50 dan 20 di sini. Sudah terjadi golden cross juga. Dan sepertinya 20 mulai menjadi support. Tapi lagi-lagi, secara makronya kita bisa lihat strukturnya not looking good ya. Nah, untuk sekarang sebenarnya kalau lu mau lu mau trading spot ya, gua nggak terlalu sarankan karena masih cukup jauh dari summer low. Tapi mungkin buat lu yang belum punya XRP sama sekali, oke lah, boleh pertimbangkan untuk akumulasi di EMA20. Tapi kalau lu sudah punya portofolio yang mungkin sudah balance, ya jangan dipaksakan dulu ya. Nah, jadi untuk akumulasi spot mungkin bisa pertimbangkan di EMA20 ya. Kalau lu mau nge-long, sebenarnya jujurnya nggak terlalu bagus-bagus amat ya, karena lagi-lagi kita bisa lihat strukturnya dekat ya, daerah supply-nya dekat, jadi secara risk rewardnya nggak terlalu bagus. Jadi mungkin kalau lu pengen pertimbangkan sekarang lebih ke akumulasi spot aja. Buat yang mungkin secara portofolio kalian mungkin altcoins-nya masih ada lah tempat untuk bisa ditambahkan. Ya, tapi buat lo yang sudah sekali lagi sudah rapi si portofolionya, lebih baik sabar aja tunggu XRP sampai dia berhasil lagi reclaim daerah summer low dia di 56 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat dia malah sedikit anomali ya. Di mana yang lain cenderung terkoreksi kemarin ya, kita bisa BTC, ETH, basically all ya, all nyaris semuanya itu terkoreksi. Tapi untuk AVAX dia malah lanjut lagi ke atas, dia basically plus berapa persen ya? Dia plus sekitar ya 5 ya sekitar nyaris 7 persenan, which is quite big ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau lu mau beli di sini ya otomatis nggak bagus ya. Jadi lu harus sabar dulu ya. Untuk sekarang buat lu yang tertarik untuk akumulasi spot bisa pertimbangkan di MA20 di harga $23 lebih 85 sen. Nah, buat posisi long pun sama ya. Bedanya apa sama spot? Ya kalau spot kan lebih buat jangka panjang. Kita akumulasi buat ya kita hold kalau bisa mungkin tahunan ya. Nanti kalau sudah waktunya gue akan update kemungkinan apa saja yang oke untuk di TP ya, untuk jangka panjang tentunya ya. Nah, untuk jangka pendeknya atau posisi long, kalian bisa pertimbangkan kalau dia kena di daerah di $27 lebih 75 sen ya. Itu TP untuk posisi long di EMA20. Dimana kita bisa lihat ini adalah satu struktur resisten yang terbentuk pada tanggal 30 Mei ya kurang lebih. Nah, ini sempat juga dia mereject harga AVAX sekali. Jadi ini TP untuk yang mungkin lebih konservatif buat posisi longnya ya. Buat TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $30 lebih 5 sen. Nah, untuk ke shortnya tinggal kita balik ya. Andaikan terjadi konfirmasi rejection di daerah $27 lebih 75 sen ya. Kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short di daerah sini ya. TP-nya di mana? Tinggal dibalik. TP-nya di MA20. Jadi lagi-lagi ya, secara TA gua simple. Gua lebih suka trading yang simple karena kalau ribet ujung-ujungnya malah lu bingung sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk posisi di AVAX. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dia lagi-lagi kurang lebih ke reject oleh daerah yang sama. $11 lebih 6 sen. Ini sudah terjadi berapa kali ya. Ini technically belum kena sih, tapi ya jelas lah dia berhentinya karena apa ya, karena struktur di sini. Jadi sudah berkali-kali menahan harga Atom. Nah, ada yang nanya nih, Bang, ini triple top bukan Bang? Bisa terjadi ini, sebenarnya bisa aja masuk ke triple top. Tapi secara bentuknya sedikit cacat jujurnya ya. Triple top yang klasik itu bentuknya seperti ini ya, kurang lebih dia rapih. Bentuknya seperti gini, set 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 ya. Nah, kalau kita lihat di sini triple top dia ini terganggu dengan MA20 ya. Jadi bentuknya sedikit lebih kayak gini nih ya. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Jadi ada sedikit si bottomnya itu nggak berhenti di bawah lagi gitu. Jadi ada MA20 yang kesannya menyangga harga si Cosmos ini. Nah, maka dari itu walaupun triple top ini cenderung lebih bearish, tapi karena bentuknya seperti ini ada possibility dia bisa breakout ke atas. Ya, maka dari itu kalau lu ingin akumulasi spot itu bisa pertimbangkan di MA20. Untuk ngelong juga bisa pertimbangkan di MA20 di $10 lebih 30 berapa nih? Lebih 33 sen ya.
Nah, tentunya kalau buat long, TP-nya di $11 lebih 6 sen, ya. Kalau tembus gimana bang? Ya nggak apa-apa, yang penting lu udah ada setup. Dan kalau lu hitung-hitung juga not bad, dari 20 ke sini sekitar ya nyaris 7%-an. Kalau untuk nge-short, itu juga bisa tinggal dibalik, ya. Andaikan terjadi rejection di daerah $11 lebih 6 sen, terjadi rejection seperti ini, nah bisa pertimbangkan untuk nge-short di sini dengan TP-nya di MA20, tinggal dibalik. Ya, jadi lagi-lagi TA-nya very simple dan gue lebih suka di daily atau minimal di 4 hourly supaya lebih nggak stres. Karena ujung-ujungnya yang buat orang stres itu trading di time frame yang terlalu pendek, ujung-ujungnya kelewat momentum, revenge trading, dan liquid lagi. Ya, dengan kita time frame lebih besar, lebih nggak stressful, lebih kita bisa hidup seperti manusia normal. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana, dan untuk Solana nggak terlalu bagus. Ya, kita bisa lihat bahwa pada tanggal 5 Agustus kemarin, ya, atau kemarin lusa lebih tepatnya, dia menemukan momentum dan retest 20. Tetapi sayangnya gagal tembus, besoknya ke reject lagi, dan sekarang sepertinya lanjut melemah. Nah, jadi secara volume cenderung turun dan secara fundamental sayangnya kita tahu juga Solana sedang tidak bagus. Ya, dimana kita tahu kemarin ada beberapa wallet yang di Solana basically kehack, ya kasarnya kehack lah. Walaupun lebih tepatnya dieksploit inilah, dieksploit si codingnya, ya. Tapi intinya apa? Intinya ada dana yang dicabut dari wallet tersebut, ya. Nah, itu tentunya nggak bagus untuk Solana secara fundamentalnya, ya. Lagi-lagi mungkin ini kecepatan TPS di layer 1 yang kembali menghantui Solana, karena Solana sudah beberapa kali secara blockchain ini macet, ya, berhenti. Karena lagi-lagi layer satunya mungkin terlalu scalable. Jadi balik lagi ke trilema dari blockchain. Nah, baik lagi untuk teknik analisisnya, ya. Buat kalian yang ingin akumulasi spot, mungkin bisa pertimbangkan di MA50 yang ada sekarang di $38 lebih 29 sen. Nah, untuk nge-short dan long, jujurnya sekarang ini terlalu tipis, ya. Kalau kalian mau nge-short di MA20, mungkin bisa, ya. Kalau terjadi lagi konfirmasi, TP-nya tapi tipis di MA50. Ya, jadi otomatis resikonya cenderung lebih besar, ya. Kalau ngelong ya tinggal dibalik. Lu ngelong di MA50, TP-nya di 20, ya. Buat lu yang pengen ambil silakan, tapi mungkin secara resiko lumayan besar dan risk rewardnya nggak sebagus kalau dibandingkan kemarin di $44 dengan TP di 20 atau di 50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.